Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan, hari ini kita bisa berjumpa kembali tentunya dengan nikmat kesehatan dan nikmat iman yang masih melekat di dada kita. Dan juga tentunya salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saat ini kita sedang berada di Masjid Baitullah Bukit Palembang. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang ketentuan warisan dalam Islam. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh dan akan bertemu dengan Ustazah, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita kepada Muhammad Nur Wahyudi, STHI MPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dari pembacaan Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 13 tadi, baik yang membaca maupun yang mendengar, akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah, luar biasa kompak. Dan dalam hal ini kita membahas tentang ketentuan warisan dalam Islam. Betul. Lalu bagaimana bagusnya Ustazah dalam Islam sendiri membahas tentang warisan ini? Bagaimana ketentuannya ketika membahas ahli waris perempuan atau laki-laki, Ustazah ya? Bagaimana ketentuannya nanti ketika bukan saudara kandung, bukan anak kandung, itu semua dibahas semua Ustazah Ada ya? semua, insya Ada Allah. semua aturannya Ustazah ya? Oke. Secara detail dikupas Secara dalam detail. Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dikupas diterangkan. setajam silet Ustazah ya nanti. Oke, kalau gitu untuk yang tidak sabar lagi mendengar tausiah Ustazah tentang tema kita hari ini, dan mungkin ibu-ibu sekalian juga sudah tidak sabar lagi, langsung saja kita serahkan ke Ustazah untuk membedah tema kita hari ini setajam silet tadi Ustazah ya. Ini dia ketentuan warisan dalam Islam. Kepada Ustazah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Nuansa sore ini nuansa pink. Insya Allah hatinya juga pink dalam menerima materi yang akan diberikan, sehingga Allah memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga pulang dari sini kita mendapatkan tambahan ilmu tentang syariat Islam. Ibu-ibu, ada bapaknya juga di sini ya. Yang saya hormati bahwa syariat Islam ini wajib kita pelajari. Tidak ada kata pengecualian. Yang ngaku Islam wajib memahami syariat Islam. Kelemahan kita orang Islam cuma taunya Islam tapi syariat Islam tidak tahu. Syariat Islam ini adalah ketentuan-ketentuan Allah yang diperuntukkan kepada kita semua umat manusia. Tujuannya agar kita dapat hidup secara maslahat, selamat dunia dan akhirat. Tanpa syariat maka kita akan tergelincir. Alhamdulillah kita berada dalam kelompok yang dinamakan umat Islam. Sebagai seorang muslim, maka kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Kajian sore hari ini kita akan membahas masalah, kalau dalam fikih itu disebut fikih mawaris atau faraid. Sebagai seorang muslim, mempelajari syariat Islam itu tidak pilih-pilih. Semua harus kita pelajari. Karena itu, Islam ini sebagai agama yang universal, itu membahas seperti yang dikatakan oleh pembawa acara kita tadi, mulai dari masuk kamar mandi sampai urusan negara. Semuanya di dalam fikih, ini kajian fikih ya Bu ya. Di dalam fikih itu dibahas per bab. Ada bab toharo, ada bab ibadah, ada bab jenazah, ada bab at'imah, makanan minuman,
ada bab jinayat, ada bab hudud. Semua itu mesti kita pelajari semua. Karena itu mulai sekarang Bu tanamkan dalam hati, aku harus belajar syariat Islam. Salah satunya adalah bahasannya di dalam bab mawaris tentang ketentuan-ketentuan warisan atau tentang harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Di antara syariat yang paling rinci diatur oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah masalah warisan. Coba ibu-ibu perhatikan, masalah sholat itu secara garis besar saja diperintahkan. Aqimus sholah, dirikan sholat. Tapi cara sholat, apa yang kita lakukan ketika sholat, bacaan apa yang kita baca dalam sholat itu tidak ada dalam Quran. Tidak diterangkan Allah, diterangkan di dalam hadis, dalam as-sunnah Rasulullah yang menerangkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Inilah fungsi hadis adalah memperjelas hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Masalah zakat juga tidak ada rincian berapa harus dibayar zakat itu. Apa saja yang harus dibayar, paling secara garis besar. Demikian juga haji. Manasiknya haji itu tidak ada keterangan cari di dalam Al-Quran. Tapi masalah warisan sampai bagian yang sekecil-kecilnya berapa bagian masing-masing ahli waris itu ditentukan di dalam Al-Quran. Nanti kita buktikan adanya enggak dalam Quran. Masalah warisan ini dalam hadis Rasulullah yang berbunyi ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas fa innahu nisful ilmu. Wa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Pelajarilah faraid, pelajarilah tentang mawaris dan ajarkan kepada manusia. Jadi kita ini wajib belajar ini Bu. Tapi sayangnya tidak banyak yang galak belajar ini. Tidak usahlah di kalangan ibu-ibu, kalangan guru-guru baik kadang-kadang nolak ngajar faraid. Ini kalau kebetulan saya guru. Kalau di Madrasah Aliyah itu faraid ini di kelas 11 Bu. Itu banyak guru-guru tidak mau ngajar kelas 11. Kenapa susah untuk ada bahasan faraid. Jadi apalagi kita ibu-ibu kapan-kapan kita nak belajarnya. Nah mudah-mudahan pada kesempatan ini kita akan berikan sedikit informasi ya yang barangkali akan memotivasi ibu-ibu sekalian untuk lebih tahu kepengen tahu lebih banyak lagi tentang faraid ini. Jadi kita ini disuruh belajar faraid kemudian mengajarkannya. Kenapa? Karena faraid ini, ilmu mawaris ini adalah separuh dari ilmu. Karena itu kata Nabi kalau tidak kita pelajari nanti akan hilang. Dan ilmu yang paling awal diangkat dari umat ini adalah masalah faraid. Tidak heran kalau sekarang ini masalah warisan ini agak dihilang, agak tidak kelihatan ya, tidak muncul. Oke, baik Ustazah, sudah dijelaskan ibu-ibu sekalian ya betapa pentingnya tema kita hari ini, bahkan disinggung langsung dalam Al-Quran Ustazah ya, terkait detail-detail apa bahasan kita nanti. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah yang juga penasaran tentang tema kita hari ini, jangan kemana-mana, tetap di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah luar biasa, masih semangat ibu-ibu? Masih seneng gak TVRI hari ini datang ke Masjid Baitullah? Seneng nian apa seneng bae? Seneng nian apa seneng bae? Semangat dak dengar tausiah ibu-ibu? Semangat. Oke, Ustazah tadi di segmen pertama sudah dijelaskan betapa pentingnya bab ataupun tema kita hari ini Ustazah ya. Dan juga Ustazah tadi juga sudah singgung juga bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang mencakup semuanya ada aturan Ustazah. Termasuk dalam tema kita hari ini ketentuan warisan dalam Islam. Dan untuk itu langsung saja dilanjutkan Ustazah, silakan. Terima kasih. Baik Bu ya, jadi
membagi warisan ini berdasarkan Al-Quran itu diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya aksamul mala baina ahlil faraid ala kitabillah. Bagilah harta di antara ahli waris itu dengan berdasarkan ketentuan dari Allah di dalam Al-Quran. Karena itu kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena kalau kita perhatikan banyak sekali kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di dalam masyarakat mengenai pembagian warisan ini. Barangkali awalnya saya jelaskan dulu siapa saja sih yang bisa menerima waris itu? Yang menerima waris itu adalah ada 4 sebab. Sebabnya pertama, karena keturunan, hubungan darah. Ahli waris berdasarkan sebab hubungan darah ini terdiri dari laki-laki ada 13, kemudian perempuan ada 8. Jadi itulah yang dapat. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua sebab kita menerima waris karena perkawinan. Karena hubungan nikah, muasyarah. Jadi yang menerima waris karena perkawinan ini cuma 2. Kalau laki-laki 1 yaitu suami, kalau yang perempuan istri. Lain dari itu Bu, jangan ngarep waris. Menantu, ipar, mertua, enggak ada itu. Tapi kalau kita di sinetron Bu ya, itu menantu sibuk ngurusin waris mertua. Masya Allah. Ini karena kita kurang ilmu tadi Bu. Nah kemudian yang ketiga, karena adanya hubungan wala, memerdekakan hamba. Yang sekarang barangkali memang tidak ada lagi hamba sahaya ya. Jadi kalau seorang tidak punya ahli waris maka atau hamba sahaya itu dibebaskan oleh seorang majikan. Kemudian majikannya hamba sahaya ini setelah merdeka punya harta banyak lalu meninggal maka majikannya dapat itu berdasarkan wala tadi. Kemudian yang keempat karena hubungan agama. Jadi tidak ada ahli waris sama sekali karena keturunan tidak ada, karena perkawinan tidak ada, wala tidak ada. Maka hartanya kemana? Kepada seluruh umat Islam. Itu sebab-sebabnya. Nanti bisa kita bahas satu persatu. Yang kedua, yang tidak nerima waris. Nah yang tidak nerima waris ini ada sebabnya 1. Karena dia membunuh. Kepengen dapat cepat warisan, bapaknya, kakaknya dibunuh. Boro-boro dapat warisan, hak warisnya hilang. Yang kedua, beda agama. Beda agama. Ayah yang meninggal punya harta banyak, kemudian anaknya kebetulan misalnya beda agama. Tadi ayahnya orang Cina misalnya masuk Islam, anaknya masih Cina tidak dapat waris, beda agama. Kafir ya. Kemudian juga murtad. Jadi dia Islam tadinya dengan bapaknya seagama tapi keluar. Maka tidak bisa saling mewarisi. Dan yang keempat adalah karena bisa hamba sahaya, ada lagi yang satu lagi yang jarang terjadi adalah karena mati dalam satu waktu. Jadi kecelakaan misalnya kan, suami istri, nah seperti kasus kemarin misalnya, itu suami istri meninggal. Itu tidak bisa saling mewarisi kecuali diketahui ada jarak. Misalnya suaminya dulu meninggal, istrinya baru nyusul, maka istri ini tadi dapat warisan dari suaminya. Dan harta istrinya tadi dibagi lagi nanti. Tapi kalau tidak diketahui dalam waktu yang sama mereka meninggal maka tidak bisa saling mewarisi. Itu sebab-sebab tidak menerima waris. Kemudian ketentuan warisan ini seperti yang saya jelaskan pada awal tadi Bu ya, bahwa semuanya diatur secara rinci, secara detail oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini disebut dengan ayat-ayat mawaris. Ayat-ayat mawaris ini antara lain di ayat 7 surah An-Nisa, ayat 11 tentang bagian masing-masing, ayat 12, kemudian ayat 13 itu mengenai reward, balasan bagi orang yang menjalankan aturan waris secara hukum Allah, itu maka dia akan masuk ke dalam surga. Ayat ke-14 adalah ancaman. Nah Bu, ini yang kadang-kadang dilupakan kita. Ancaman bagi orang yang tidak menjalankan hukum Allah tentang warisan ini. Karena selama ini pikir tidak apa-apalah sama-sama baik. Kan dalam masyarakat banyak terjadi penyimpangan sebetulnya atau kekeliruan-kekeliruan mengenai harta waris. Contoh pertama, bagi waris secara rata. Ya, anak lanang, anak betino sama.
Anak laki-laki perempuan sama. Padahal Allah sudah netapkan. Surah An-Nisa ayat 11. Coba Bu buka Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya? Ada? Diwasiatkan oleh Allah untuk anak-anak kamu, yusikumullahu fi auladikum, untuk anak laki-laki kamu, mithlu hadzil unsayain. Sama seperti dua bagian anak perempuan. Jadi tidak bisa kita nak ngobanyo sama. Anak lanang betino sama, biasanya anak betino yang ini protes ya. Oh sama baik gitu anak bapak anak ibu galo. Sama kok baik. Tidak apa-apa sama, ikhlas. Tapi kita sudah melanggar aturan Allah. Itu kuncinya itu. Intinya itu. Padahal Allah sudah terangkan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Udah adil, justru itulah keadilannya. Kenapa? Anak laki-laki itu nanti akan menanggung keluarga. Adiknya pun yang perempuan, kalau orang tuanya sudah meninggal dia yang nanggungnya. Kalau anak perempuan kan untuk dia semua. Oh dia anaknya, istrinya, belum lagi saudaranya, ibunya. Jadi justru itu yang adil. Tapi kalau kita paham dengan, kalau kita punya keyakinan, punya iman kepada Allah, sebenarnya kita sami'na wa ata'na. Terima ikhlas, memang itu ketentuan Allah dan pasti ada hikmahnya. Kemudian mengenai bagian-bagian itu secara rinci di ayat itu dijelaskan. Berapa bagian anak perempuan kalau lebih dari 2. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak, ya. Maka jika ada anak perempuan 2 orang atau lebih, bagiannya sulusa. Sulusa itu apa? 2/3. Anak laki-laki tadi tidak katik bagian Bu Dio. Pokoknya kalau ada harta Dio ngabesi atau Dio bergabung dengan anak perempuan, dengan saudaranya perempuan dengan perbandingan 2:1. Jadi ibu-ibu kalau punya anak, ada anak lanang aman, hartonya balik ke anaknya galo. Tapi kalau tidak ketik anak lanang, anak perempuan baik, kalau dia 2 atau lebih dapatnya 2/3 cuma. Tidak pacak ngabisi. Lah yang lainnya untuk ahli waris yang lain. Nanti kita coba ya, lihat barangkali ada contoh nanti. Nah kemudian kalau anak perempuan itu 1 orang. Fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Dan jika dia cuma 1 orang, maka bagi anak perempuan tunggal tadi setengah. An-nisfu 1/2. Ya. Terangkan dalam Quran, tidak boleh diubah-ubah itu. Anak perempuan kalau 2 orang atau lebih, jadi 3, 2, 3, 4 sampai 11 anak perempuan. Kata anak laki-laki 2/3, sulusa matarok. 2/3 dari harta warisan. Kalau dia sendirian tunggal, 1/2 an-nisfu. Begitu detailnya, tidak baca gitu ngobanya, sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau tidak percaya ada Bu ya dalam Qurannya. Wali abawahi likulli wahidim minhumas sudus. Untuk kedua orang tuanya 1/6, as-sudus 1/6. Ilam ya kullahu ya fa in kunna lahu walad. Kalau ada anak yang meninggal tadi ada anak, maka bapak ibu dapatnya 1/6. Fa ilam yakul lahu walad 1/3, bali ummi sulus 1/3. Nah ini salah satu, barangkali nanti bisa diteruskan Bu ya, itu semuanya menjelaskan bahwa setiap ahli waris itu sudah ada ketetapannya. Tapi memang nanti ada yang tidak mendapatkan ketetapan, itulah yang namanya ahli waris asobah, dia nunggu. Bagian istri berapa? Di ayat 12 Bu. Bagian istri di ayat 12. Coba baca Ustazah. Walakum nisfu ma tarok. Nah, bagi kamu suami-suami dapat setengah. Kalau istri kamu meninggal tidak punya anak. Nisfu setengah. Separuh istri meninggal, maka suami kalau tidak kati anak dapat setengah.
Kemudian kalau ada anak berapa? Ar-rubu', 1/4. Ayat 12 ya. Bagi istri, lanjutkan ayat tadi. Walakum walakum nisumma taraktum ilam yakul lahu walad. Terus fa in kana lahu walad falakum merubu' 1/4. Oke, baik Ustazah. Itu sudah dijelaskan Bu ya ketentuannya bahwa bagi istri berapa, bagi orang tua berapa, bagi anak berapa. Dan masih banyak lagi Ustazah ya ketentuan tentang dalam warisan ya, tentunya dalam Islam ini. Kita akan bahas sejenak lagi, jangan kemana-mana, tetap di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Oke, Masya Allah luar biasa. Masih semangat ibu-ibu? Oke, tadi sudah disimak Bu ya, dan juga pemirsa yang ada di rumah materi kita hari ini tentang ketentuan warisan dalam Islam. Jadi itu bagian suami. Bagian istri adalah lanjutan ayat itu adalah mendapat 1/4 kalau dia tidak ada anak. Tapi kalau ada anak as-sumun 1/8. Itu ayat 12. Nah, tinggal kita mau menjalankannya atau tidak. Kalau kita mau, ayat 13 riwayatnya. Ya, di dalam ayat 13 Allah berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illah hududullah wa may yuti'illah wa rasuluh yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzarikal fawzul azim. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Ayat 11, 12 tadi ketentuan Allah. Di ayat 7 juga itu ketentuan Allah. Ayat 7 itu mengenai bagian waris itu tidak hanya kepada laki-laki. Ini masalahnya menegaskan ayat ini turun karena pada masa sebelum turun ayat mawaris, pada masa jahiliyah yang nerima waris itu cuma orang laki-laki saja. Pihak laki-laki saja. Laki-laki pun yang kuat berperang, yang masih tenaganya kuat. Anak-anak laki-laki tidak dapat. Jadi ada diskriminasi. Maka setelah Rasulullah diutus dan turun ayat mawaris ayat 7 surat An-Nisa, lirijali nasibu mimma tarakal walidain wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidain wal aqrabun mimma qalla au kasur. Bagi laki-laki ada bagiannya. Bagian waris dari orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan juga ada bagiannya. Apakah banyak atau sedikit, faridatan minallah, itulah ketentuan dari Allah, nasibah mafruda. Ya. Jadi dengan adanya ayat ini maka kebiasaan adat yang menjadi kebiasaan pada masa jahiliyah, anak laki-laki saja yang dapat waris, yang perempuan tidak dapat waris itu terhapuskan. Jadi jangan takut Bapak sekarang, ibu-ibu semua sekarang kita berhak nerima waris. Tapi aturannya sudah diterangkan tadi. Jangan protes. Nah, itu ayat 13 adalah balasan bagi orang yang taat menjalankan aturan ini. Ayat 14, hati-hati, ini kita jangan lupakan, itu ancaman bagi orang yang tidak menjalankan aturan Allah ini. Apa bunyinya? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Bagi siapa yang menentang atau yang tidak mau mengikuti aturan Allah itu, maka dia diancam dengan yudkhilhu naran. Akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan buat-buatan, ini Allah yang menetapkan. Karena itu mulai sekarang kita harus berbenah, perbaiki lagi aturan-aturan pembagian warisan itu. Walahu azabum muhin, dan juga akan mendapatkan azab.
Kenapa saya sampaikan ini? Karena seperti saya sampaikan pada beberapa waktu lalu bahwa banyak terjadi penyimpangan. Satu tadi membagi sama rata anak laki-laki perempuan. Ini sudah bertentangan. Yang kedua adalah misalnya membagi waris ketika masih hidup. Masih hidup orang tua sudah membagi waris. Ya? Bukan waris itu namanya. Adanya warisan karena adanya kematian. Jadi adanya warisan karena adanya kematian. Sebelum ada kematian tidak ada yang namanya waris. Karena waris itu harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Kalaupun itu terjadi orang tua membagikan hartanya kepada anaknya semasa hidup, itu bukan waris namanya, bisa dikatakan hibah. Itu hibah pun, kalau hibah memang tidak ada ketentuan. Anak perempuan dibanyakan tidak apa-apa, malah sunnah dibanyakan anak perempuan. Ya, itu hibah. Jadi jangan sampai ini begitu Allah itu menjaga ya kemaslahatan bagi umatnya. Kalau seandainya harta sudah dibagi, anak-anak sudah dapat galau, telantarlah wong tua tadi. Kira-kira itu hikmah salah satunya. Ya. Nah ini penyimpangan. Jadi jangan sekali-kali kita membagikan harta waris. Kalaupun kita akan memberikan sesuatu kepada anak kita, boleh juga bagi orang tua daripada dia kaget beban hidupnya berat, nanggung banyak harta, kaget nak banyak hisapnya ya. Sudahlah dibagikan sebagian untuk anaknya supaya sejahtera. Supaya kalau bisa dibagikan supaya anaknya lebih soleh. Artinya tidak membawa mudarat. Atau dia sedekahkan, itu kata orang harta itu bisa dibawa mati sebetulnya. Tapi dititip. Titip anak yatim, titip fakir miskin, titip ke rumah-rumah ibadah. Nah itu. Jadi kita nanti waktu hisab tidak begitu berat. Kalau kita menyimpan harta banyak, kita nanggungnya, nikmatinya anak-anak. Kita yang dihisab. Nah ini kira-kira bisa jadi bahan renungan kita. Jadi masih kita gagah banyak harta, cepatlah bersedekah. Itu. Kemudian ada lagi penyimpangan apa? Adalah menunda pembagian waris karena masih ada ibu. Ayo udah lemak, masih ada emak. Tidak bisa bu, si ibu juga harusnya justru menganjurkan anaknya untuk mengatur pembagian waris. Karena ini ketentuan Allah harus segera diselesaikan. Kalau enggak kita kena ancaman ayat 14 tadi. Kemudian ada lagi berpatokan dengan adat. Kan ada adat itu tertentu anak perempuan tua misalnya dapat warisan lebih banyak. Kemudian atau anak laki-laki tua lebih banyak menghabisi harta, itu tidak bisa, itu ketentuan adat. Berarti juga melanggar aturan Allah. Ini penyimpangan yang kita temukan. Masih banyak lagi sebetulnya penyimpangan-penyimpangan yang perlu kita sadari dan kita benahi supaya kita tidak melakukannya dan mengulanginya. Jadi kalau kita misalnya ada keluarga kita, orang tua kita meninggal misalnya ya, maka berkumpullah anak-anak, tapi selesaikan dulu 4 hal. Saya lupa tadi, 4 hal yang harus diselesaikan dulu sebelum harta waris dibagi. Jangan buru-buru meninggal langsung dibagi, jangan. 4 hal ini dulu selesaikan. Apa? 1, biaya pengurusan jenazah. Beli kain kafannya, biaya penguburannya ya. Kalau ada nanggung, tapi kalau kita di sini kan ada pas ya. Tenang baik, pas bantu dulu untuk biaya itu. Ada, udah lewat. Nah yang kedua, zakatnya. Sudah tidak dibayar zakatnya. Kalau selama ini belum dibayar, keluarkan dulu 2,5%. Jangan langsung dibagi, belum harta waris itu. Masih harta si mayat. Yang ketiga, hutangnya. Ada tidak hutangnya? Makanya ngapo Allah merintahkan hutang itu mesti dicatat. Di surah Al-Baqarah ayat 282 ya. Harus dicatat ngapa? Supaya kalau ada jadi kematian, kita yang hidup bisa cepat nyelesaikannya. Gitu nih kan, kaget belah, lah tahu paham lah itu, tahu-tahu lupa, tidak pacak nyelesaikan. Hutang ini akan bisa menghambat kita. Hutang. Nah yang keempat wasiat, ada tidak wasiatnya? Wasiatnya itu, dilakukan setelah dia meninggal. Apa misalnya nanti kalau saya meninggal, tolong sedekahkan, infakkan harta aku untuk sana. Itu pun tidak boleh semuanya. Karena dia kesal dengan anaknya. Tidak, kaget kalau aku meninggal hartaku, kasih ke galau sama panti asuhan. Tidak bisa. Hanya maksimal 1/3. 2/3 milik ahli waris. Kalau 4 ini sudah selesai, baru itu milik ahli waris. Kalau yang tadi masih milik si mayat. Selesaikan dulu 4 tadi. Selesai 4, baru dibagilah sesuai dengan ketetapan ini tadi.
Jadi jangan ditunda. Kalau sudah selesai 4 itu, maka silahkan dibagi, kumpul keluarga. Seorang ibu harus bijak. Dia harus merelakan. Jangan mentang-mentang kita tadi mak tadi menguasai semua, itu juga penyimpangan salah. Oke, ya. Jadi demikian barangkali sebagian bisa saya sampaikan. Ya, oke. Ustazah, tadi sudah detail ya ibu-ibu sekaliannya dan juga pemirsa yang ada di rumah bahwa banyak sekali hal-hal keliru dalam masyarakat kita Ustazah ya yang masih kita percayai. Seperti misalnya nonton sinetron gitu kan di akhir hayat pemeran utamanya nak ninggal, anaknya nih jahat nauzubillah Ustazah. Galak ngucai wong dia nih gawenya keluar malam tuh lah. Tiba-tiba warisan ini aku berikan kepada panti asuhan 100%. Rupanya salah itu Ustazah ya. Salah. Tidak boleh. Berapa jumlahnya Ustazah kalau? Maksimal 1/3. Maksimal 1/3 dan juga tadi ada menantu misalnya Ustazah ya. Wah nak kurabut itu harta warisan bapak kau tuh tengok lagi. Rupanya salah juga Ustazah ya. Ada urusannya. Oke, luar biasa sekali. Nah kita masuk ke sesi tanya jawab ini bagi ibu-ibu yang sudah menyiapkan pertanyaannya boleh langsung angkat tangannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Ismayati dari Majelis Taklim Bukit Baitullah, Bukit Lama, ingin bertanya tentang warisan, apakah anak angkat mendapat warisan atau tidak? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab? Oke Ustazah boleh langsung dijawab. Langsung dijawab? Oke. Baik, ada pertanyaan, apakah anak angkat dapat waris atau tidak? Dari kecil lah diurusi, dari masih merah lah sudah diurusi lah anak kita nian. Maka kembali pada sebab-sebab menerima waris tadi. Ada tidak? 1, sebab keturunan hubungan darah. 2, sebab perkawinan, sebab karena memerdekakan hamba, sebab hubungan agama. Maka anak angkat itu tidak ada hak waris sedekat apapun ya. Dalam hubungan juga sebetulnya hati-hati, kita kadang-kadang keliru karena anak angkat, padahal anak angkat kalau dianya orang lain itu kan bukan muhrim. Bapak angkatnya dengan anak angkatnya itu sebetulnya batal wudhu. Ini karena sudah dari kecil dicium dipeluk, Masya Allah. Makanya kita harus belajar agama tadi, belajar syariat Islam. Ya jadi anak angkat itu tetap bukan anak kita, orang lain. Jadi dalam kaitan dengan warisan jelas tidak dapat karena tidak ada hubungan darah. Sebagai wali juga tidak bisa. Orang tua angkat itu tidak bisa menjadi wali. Kalau dia jadikan wali maka pernikahan itu tidak sah. Kecuali ada hubungan nasab. Yang uang tua angkat itu pamannya misalnya kan. Nah itu bisa. Jadi umpamanya yang jadi orang tua angkatnya itu adalah saudara bapaknya. Kan mamangnya, masih mahramnya. Tidak apa-apa, tidak batal wudhu dia. Makanya saya sering nyampaikan kalau ada orang mau ngangkat anak itu sebetulnya ada 2 syaratnya. Kalau dia anak laki-laki, maka itu ambillah keponakan dari ibu, dari istri. Tidak batal wudhu kan? Dengan suami tidak kata resiko, sama-sama lanang. Kalau dia anak perempuan, mau ngangkat anak perempuan, ambil keponakan dari suami. Dengan suami ibu masih muhrim, tidak batal wudhu. Dengan kita sama-sama perempuan. Tidak ada resiko. Ini kalau kita sudah pakai ilmu, tapi kalau tidak pakai ilmu kan pakai rasa baik kan. Oh tidak lemah, dari kecil, ada idiot nih ngurus aku, tidak bisa. Jalan keluarnya apa? Nah jalan keluarnya dengan hibah atau dengan wasiat. Kalau aku meninggal tolong kasihkan sama si Anu. Kalau ada anak kandung, maka anak kandung tadi harus paham, harus ngerti juga. Kalau misalnya tidak ada, maka itulah bagiannya. Lalu harta waris untuk siapa? Untuk ahli waris yang lain. Ada ibunya, ada ayahnya, atau saudara-saudaranya. Itu Bu ya, terima kasih.
Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaannya Bu ya, dan juga ini pasti mewakili sekali pertanyaan dari banyak pemirsa yang ada di rumah Ustazah ya, yang tidak bisa nge-SMS dan nge-WA Ustazah, rupanya pertanyaannya bisa terjawab di dakwah keliling TVRI episode ini. Oke, pertanyaan nomor 2 Ibu-ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, nama saya Masihah dari Majelis Taklim Masjid Baitullah. Saya ingin bertanya kepada Ustazah, kapan harta warisan sebaiknya dibagikan? Ya, sebetulnya tadi barangkali sudah saya jelaskan ya, kapan harta warisan itu dibagi. Setelah 4 hal ini selesaikan. Setelah 4 hal ini selesaikan, kata lagi tunda-tunda, harus segera itu. Kecuali misalnya anak-anak tadi jauh-jauh belum kumpul, maka kita kumpulkan dulu. Tapi yang tepatnya adalah setelah 4 hal ini, setelah dibayarkan utangnya, setelah dibayar wasiatnya, ditunaikan wasiatnya, setelah dibayar zakatnya, maka itu segera. Nama mano, ada rumah, itu tidak baca, nak dibagi misalnya ya. Jalan keluarnya, kalau memang orang tua tidak menghendaki rumah itu untuk dijual, maka salah satu di antara anak-anaknya itu yang membelinya. Membelinya, kemudian nanti uangnya dibagi, yang beli masih dapat juga. Kalau dijual dengan dolar dewek dikit dapatnya ya. Ya resiko lah itu. Jadi ini ya. Jadi kapan? Segera mungkin. Sebab kalau tidak kena ancaman ayat 14 surat An-Nisa tadi. Itu Bu, ya barangkali bisa mewakili sebentar. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Ibu Maseha terkait kapan waktu terbaik untuk menyerahkan warisan ini. Ada 4 sebabnya Ustazah ya. Ada 4 hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum itu dibagikan. Yang pertama tadi ada biaya jenazahnya harus ditunaikan dulu Ustazah ya. Dilunasin semuanya dulu. Terus ada zakatnya harus ditunaikan, hutangnya dan wasiatnya. Ketika itu sudah semua selesai, baru dibagikan warisannya. Oke, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Anda Hajah Nyayu Rusdiana, majelis dari Majelis Baitullah, Muslimah Baitullah. Di sini saya tanyakan Ustazah, berapakah bagian masing-masing ahli waris jika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri, 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara pembagian warisnya? Oke. Ya. Berarti gitulah praktek ini ya. Ya. Praktek, mudah-mudahan juga lebih mudah dipahami ya. Baik Ibu-ibu, ada pertanyaan bagaimanakah berapa bagian masing-masing ahli waris kalau ada seorang suami meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan seorang istri, 3 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, jadi anaknya 5. Ya, ada lagi enggak tuh? Kalau dia meninggalkan ibu apa? Ya, jadi itu ya, meninggalkan istri dengan anak 5. Nah, kita kembali kepada faraidnya tadi. Jadi furudul muqaddarah itu ketentuan bagiannya ada yang 1/2, ada yang 1/4 itu kita balik ke ayat 11 ya. Kemudian istri di ayat 12. Seorang suami meninggal, istrinya dapat, ada anak enggak? Itu ada anaknya 5. Anaknya 5 kan. Berarti 1/8. Nah, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan, maka 3 anak laki-laki ini kali 2 dulu. 3 kali 2, 6. Anak perempuan dapat 1 bagian, 2 kali 1, 2. 6 tambah 2, 8. Jadi caranya dikeluarkan dulu 1/8 untuk istrinya, umpamanya hartanya ada 48 juta. Maka untuk si istri tadi 1/8 berarti 6 juta ya. 6 juta ya, 1/8 dari 48. Sisanya berarti ada 42 juta. Itu dibagi 8. Ya, bagi 8. 1/8 tadi 6 tinggal 42. Jadi 1 anak perempuan 1/8 dari 42 juta.
anak laki-laki 2/8 dari 42 juta. Nah tinggal ngitung, 42 dibagi 8. Kira-kira berapa? 40 bagi 8, 5. 2 bagi 8, 2,5. Ya dah, jadi 5 juta, sekitar 10.500.000 untuk yang anak laki-laki. Anak perempuan 5.250.000. Kira-kira itu ya, benar tak? Insya Allah. Barangkali itu Bu, cukup. Ya barangkali itu Oke, saja. baik. Mungkin untuk memudahkan juga ibu-ibu yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah, Ustazah, berhubung ini banyak angka Bu ya. Nanti setelah tayang di TVRI Sumatera Selatan boleh dilanjutkan nonton di YouTube TVRI Sumatera Selatan juga biar ilmunya lebih meresap lagi, bisa diambil kesimpulannya dari sana nanti Ustazah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rima Melati dari Majelis Taklim Nurul Ma'alimin. Izin bertanya Bu, tadi sudah dijelaskan bahwa warisan itu menunggu orang tuanya meninggal. Tetapi sekarang kan kebanyakannya sebelum meninggal dibagikan karena takutnya ribut. Itu gimana Bu? Lah, Tolong itu tadi. penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kan sudah saya katakan tadi itu penyimpangan, kekeliruan. Bahwa yang adanya warisan itu karena ada sebab kematian. Tidak ada warisan karena tidak ada sebab kematian. Yang namanya warisan kalau sudah ada yang meninggal. Jadi kalau sudah, maksudnya supaya tidak ribut ya. Nah ini berarti harus diberikan pemahaman kepada si anak. Kalau dia ngerti kalau dia memahami ilmu agama dan paham dengan ajaran Islam, insya Allah tidak akan ribut. Karena aturan yang sudah ditetapkan Allah ini pasti itu akan memberikan kemaslahatan, keuntungan, manfaat yang baik untuk umatnya, untuk manusia. Jadi kalau ada seperti itu sudah dibagi, maka berarti itu bukan waris, itu hibah. Ya. Oke. Barangkali itu. Oke, baik, terima kasih Ustazah dan juga semoga menjawab pertanyaannya. Seluruh aturan yang ditetapkan oleh Islam itu semuanya untuk kemaslahatan Iya. umat, untuk kepentingan manusia itu sendiri Iya, Ustazah, betul. tidak mungkin merugikan satu sama lain. Oke Ustazah, kesimpulan kita hari ini tentang tema ketentuan warisan dalam Islam. Silakan Ustazah. Baik, jadi dari apa yang sudah saya sampaikan mungkin banyak hal yang belum terjawabkan, tapi bisa nanti kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Saya simpulkan bahwa kajian kita pada sore hari ini adalah membahas tentang ketentuan warisan, berarti kita menjalankan syariat Islam, menjalankan syariat Allah. Dan ini bukan hal yang harus diabaikan, harus menjadi perhatian penting bagi kita semua terutama umat Islam. Karena kadang-kadang kita dilenakan dengan nafsu, ingin memiliki harta banyak supaya kita bisa kuasai sendiri sehingga tidak mau kita bagikan secara ketentuan yang ditetapkan oleh Allah di dalam ilmu faraid. Jadi sedikit demi sedikit silahkan pahami lagi, ayatnya jelas dalam Quran surah An-Nisa secara detail. Paling kalau memang nanti ada yang kurang jelas ya boleh nanti langsung tanya dengan saya ya, insya Allah saya akan berikan jawaban. Tapi banyak sih sebetulnya informasi mengenai itu, hanya kita kadang-kadang tidak tertarik. Ini masalahnya. Iya. Jadi tidak tertarik ya. Nah, jadi mungkin ke depan dengan apa yang sudah saya sampaikan itu memotivasi ibu-ibu sekalian dan semua juga barang pemirsa di rumah ya, itu untuk lebih dalam lagi mempelajari ilmu faraid atau ilmu mawaris ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Dan mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Oke, amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih Ustazah Dr. Anda Haja Artina ARS yang telah memberikan tausiahnya pada hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh majelis taklim yang sudah hadir pada hari ini. Dan lagi-lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa yang ada di rumah telah menyaksikan dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan hari ini dengan tema ketentuan warisan dalam Islam. Untuk itu sebelum nantinya ditutup dengan doa oleh Ustazah, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu sekalian, mari kita tutup
kajian kita sore hari ini dengan manjatkan doa kepada Allah. Semoga apa yang kita laksanakan dan apa yang kita kaji pada sore hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'al wa iyyahum fika nafika wa amanika wa ayatika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi aini wa dhi baghin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la bala'an illa dafa'tah wa la maridan illa syafaitah wa la fakiran aw miskinan illa aghnaitah wa la hajatan min awahijid dunya wal akhirata illa qadaitaha wa yassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.